Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita berada pada akhir-akhir dari naskah ini. Dan kebetulan secara bertepatan maksudnya hari ini juga pertemuan kita yang terakhir. Jadi klop ini waktunya sama materinya. Ya. Kita akan membahas bagian akhir dari Al-Qasas fil Quran, Al-Qisas fil Quran, yaitu bagian akhir takarrurul qasas fil Quran. Takarrur itu artinya pengulangan kisah di dalam Al-Quran. Atau berulangnya pemaparan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Berulangnya kisah-kisah dalam Al-Quran. Iya. Kisah dalam Al-Quran itu kan bukan cuma selesai berakhir di satu surah begitu kan. Kadang-kadang kisah yang sama ditemukan di surah yang berbeda lagi gitu. Umpamanya kisah Adam dan Iblis kita temukan di surah Al-Baqarah. Tapi kita bisa temukan juga di dalam surah Al-Hijr. Kita bisa temukan dalam surah Al-Anbiya. Bisa kita temukan di berbagai surah lainnya. Untuk tema yang sama yaitu Adam dan Iblis. Begitu juga kisah Isa alaihissalam ditemukan di surah Al-Maidah. Kita temukan lagi di surah Ali Imran dan seterusnya. Padahal kisahnya dia juga. Artinya tema yang sama, tapi pendekatannya mungkin pendekatan yang lain. Nah, kita bicarakan di sini adalah ngapain gitu. Kok ada diulangi kisah-kisah dalam Al-Quran. Ini cukup memberikan kritikan tajam dari pihak mereka orientalis yang tidak memahami apa sebenarnya urgensi pengulangan-pengulangan kisah ini. Kalau menurut mereka yang sinis terhadap Islam, terhadap Al-Quran, mereka menuding inilah bukti tidak otentiknya Al-Quran itu dari Allah. Menurut mereka, manusia aja ketika membuat sebuah karya ilmiah, apa yang sudah dipaparkan pada bab pendahuluan nggak diulangi umpamanya di dalam bab 1. Yang selesai dalam bahasan bab 1 nggak lalu diulangi di bab 2. Bab 2 sudah dipaparkan di situ, nggak mungkin terulang di bab ketiga. Ngapain juga gitu loh. Karya manusia aja enggak. Kok Al-Quran yang katanya kitab suci dari Allah katanya, kok kisahnya nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Tema yang sama kok terjadi pengulangan di surah yang lain lagi. Apa nggak tuntaskan aja gitu. Di surah Al-Baqarah umpamanya kisah Adam dan Iblis, selesaikan aja di surah itu. Kok ditemukan lagi di surah yang lain, nggak tuntas, apa kurang atau ngacak gitu loh. Nah, di sini akan dipaparkan persoalan itu. Yang jelas ada tujuan, ada hikmah, ada pelajaran yang dapat dipetik mengapa Al-Quran untuk tema yang sama mengenai suatu kisah itu diulang-ulang gitu ya. Dengan redaksi yang sedikit berbeda mungkin. Fasajadu illa iblis. Di tempat yang lain kita temukan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Padahal sebenarnya itu juga mengatakan bahwa malaikat sujud kepada Adam,
iblis enggak. Redaksi sedikit dibedain, tapi tema yang sama tentang Adam dan iblis, kenapa diulang-ulang gitu. Baik. Yastamilul Quran, kita baca. Ala kathirin minal qisas. Bukan alladhi ini. Boleh juga alladhi. Tapi enggak bisa karena tukarrar ya. Yastamilul Quran ala kathirin minal qisas. Alladhi takarrara fil Quran. Al-Quran itu mengandung banyak sekali kisah-kisah yang berulang, yang terjadi pengulangan di dalam Al-Quran. Fal qissatul wahidah, satu kisah, yatakarraru dzikruha fil Quran fi suwarin mukhtalifah. Disebutkan berulang kali dalam Al-Quran dalam gambaran yang berbeda-beda, maksudnya dalam redaksi yang berlain-lainan. Ada hikmah apa kok ada pengulangan semacam itu? Wa min hikmati dzalik, kok ada petir musim hujan ya di situ ya? Wa min hikmati dzalik, di antara hikmah hal itu terjadi adalah yang pertama, quwwatul i'jaz. Untuk menunjukkan kekuatan segi mukjizat Al-Qur'an. Bagaimana maknanya? Fa iradul ma'na al-wahid fi suwarin muta'addidah ablagh fi tahaddi. Menghadirkan, irad itu artinya menghadirkan. Menghadirkan satu makna, satu tema maksudnya di sini. Adam dan iblis, Isa alaihissalam umpamanya, Musa dan Fir'aun umpamanya. Itu namanya al-ma'nal wahid. Menghadirkan satu makna, satu tema fi suwarin muta'addidah, dalam redaksi atau dalam gambaran yang bermacam-macam, muta'addidah, ablaghu fit tahaddi. Itu lebih mendalam, lebih kuat, lebih mendalam, lebih mendasar dalam hal tantangan atau dalam menantang, bukan tantangan. Dalam Al-Quran menantang umat manusia untuk menciptakan, untuk bisa kalau memang mampu tandingan atau Al-Quran tandingannya. Jika masih juga ragu, jika masih ragu tentang bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menunjukkan kekuatan mukjizat Al-Quran. Ini hikmah pertama. Yang kedua, al-ihtimam bisya'nil qissah. Al-ihtimam itu artinya perhatian. Untuk menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap keadaan kisah atau persoalan kisah yang dipaparkan pasti, litamkini ibadiha fin nafs, untuk menghunjamkan pelajaran di dalamnya, untuk menghunjamkan pelajarannya, nasihat-nasihatnya di dalam jiwa manusia, fin nafs. Maka terjadi pengulangan. Boleh jadi pada surah tertentu, surah A umpamanya, suatu tema itu belum begitu kuat dipaparkan. Maka perlu pengulangan tema yang sama di surah yang berbeda, di surah B umpamanya, diulangi lagi di surah C. Tujuannya adalah supaya pelajaran dari balik kisah dapat dipatrikan dalam jiwa manusia yang membacanya. Agar supaya lebih melekat, lebih mendalam pelajaran di dalam diri manusia. Karena setiap kisah dalam Al-Quran pasti terkandung pelajaran yang besar, yang berharga. Ya, pelajaran tentang kekuasaan Allah,
begitu besar, begitu maha kuasa Allah dengan menghadirkan kisah-kisah seperti Perang Badar umpamanya, menghadirkan kisah mengenai Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut, menghadirkan kisah Musa dan Fir'aun, menghadirkan kisah kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, dan kaum Thamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Kenapa sampai mereka itu disiksa oleh Allah dalam hidup mereka? Kenapa sampai negeri mereka diporak-porandakan, diratakan dengan tanah, malahan bahkan tidak kurang dari musibah menghancurkan negeri mereka. Kenapa sampai itu terjadi? Tentu kan banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh manusia. Itu al-ihtimam bi sya'nil qissah litamkini ibariha, untuk menghunjamkan. Ibar itu jamak dari ibrah. Ibrah itu pelajaran. Kan kita temukan ada ayat inna fi dzalika la'ibratan liulil albab, liulil absar. Nah, ibrah itu artinya pelajaran, jamaknya ibar. Tamkin itu artinya untuk meneguhkan, menetapkan, menghunjamkan. Gitu. Yang ketiga, kenapa terjadi pengulangan? Ikhtilaful ghayah min taqdimil qissah. Karena adanya perbedaan goal atau tujuan dari pemaparan kisah. Tema yang sama pada surah tertentu, sebutlah begitu, boleh jadi goalnya berbeda dengan goal kisah yang sama yang disebutkan, dipaparkan di surah yang berbeda. Jadi macam-macam goal, sasaran akhir, target atau hasil yang hendak dicapai dengan memaparkan tema kisah yang sama dengan pendekatan redaksional yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Istilah di sini ikhtilaful ghayah min taqdimil qissah. Karena adanya perbedaan goal atau sasaran akhir atau tujuan, boleh, min taqdimil qissah, dari pemaparan kisah itu. Fa tuzkaru ba'du ma'aniha fi maqam, maka makna dari kisah atau goalnya disebutkan pada satu tempat di dalam Al-Quran, wa tubrazu ma'aniha al-ukhra fi maqamin akhar. Tapi maknanya yang lain atau goal atau pelajarannya yang lain itu disebutkan di tempat yang berbeda. Maqam artinya tempat di sini. Di tempat yang berbeda. Tempat di sini maksudnya adalah surah. Hasabah ikhtilafi muqtadayatil ahwal. Sesuai dengan perbedaan tuntutan keadaan. Keadaan menuntut supaya pelajaran yang diambil itu lebih kuat, mungkin akan berbeda dengan pemaparan kisah itu di tempat yang lain yang tidak perlu terlalu kuat makna atau redaksinya disampaikan. Nanti menjadi tegas persoalan ini. Wa jadirum bidzikrina, di sini penting, jadir itu layak, sangat tepat, layak disebutkan di sini. Jadirum bidzikri huna anna qisasal Qur'ani haqiqatun, maaf. Dia khabar anna ya. Anna qisasal Qur'ani haqiqatun la khayalun. Penting disebutkan di sini bahwa kisah-kisah Al-Qur'an itu adalah real, haqiqah, nyata. Kisahnya kisah nyata. Objektif. La khayal, bukan fiktif, bukan hayalan, bukan cerpen, bukan sekedar menghamburkan kata-kata yang berbunga-bunga
layaknya cerita-cerita yang hanya menyebutkan perkataan-perkataan yang indah-indah supaya menarik jalan ceritanya. Enggak begitu. Al-Quran tanpa itu memang sudah sangat indah secara redaksional. Jadi tidak ada satu kisah pun Al-Quran yang fiktif. Ashabul Kahfi tidak fiktif, nyata. Kisah Ibrahim dan Lut, nyata. Kisah Yusuf alaihi salatu wassalam beserta Zulaikha, nyata. Bukan fiktif. Kisah Perang Badar, nyata, bukan fiktif. Kisah Musa dan Fir'aun, nyata, bukan fiktif. Kisah Isa alaihissalam dan Maryam, nyata, bukan fiktif. Kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat atau umat beliau, nyata, bukan fiktif. Kisah Nuh, terjadi banjir semesta, banjir raya di alam ini. Bukan hayal, bukan fiktif, tapi nyata. Dan seterusnya. Begitu juga kisah Ad dan Thamud. Masing-masing kaum dari Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nah, itu nggak ada khayal. Khayal, bukan hayal. Tapi khayal. Pakai kha. Bahasa Arab khayal. Artinya adalah hayalan. Arab mengatakan khayal, Indonesia mengatakan hayalan. Hanya berbeda hak sama kha aja. Tahu mana yang benar. Kalau benar Indonesia, kenapa kayak gini keadaan? Fa'innahu tanzilum min alimin hakim. Karena kisah Al-Quran itu diturunkan, tanzil itu diturunkan, min alimin hakim. Dari zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. La yaridu ikhbaruhu, penyampaian berita, informasi atau kisah Al-Quran itu, la yaridu, maksudnya begini, berita-berita Al-Quran, kisah-kisahnya tidak hadir, tidak dipaparkan, illa melainkan ma yakunu, apa yang menjadi muwafiqan, sesuai lil waqi' dengan kenyataan. Karena memang tidak fiktif, tapi nyata. Sebentar, saya lihat kondisinya. Alhamdulillah. Sudah selesai office boy-nya. Oke, kita lanjut. Muwafiqan lil waqi' artinya sesuai dengan kenyataan. Al-waqi' itu artinya nyata. Kenyataan. Sesuai dengan kejadiannya. Dzalika, ini dasarnya. Ayat yang berbunyi, dzalika bi annallahu wal haqq. Demikian itu karena Allah itu adalah hak, benar adanya. Benar kalamnya. Wa annama yad'una min dunihi al-batil. Dan bahwa selain Allah yang mereka seru, semuanya adalah batil. Tidak ada kebenaran apa-apa di dalamnya. Walau manusianya ngotot mengatakan bahwa keyakinannya benar. Itu urusan dia, urusan masing-masing. Tapi dari sudut pandang Al-Quranul Karim, seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayatnya ini, untuk menunjukkan bahwa Allah itu hak, sedang selain Allah yang mereka seru, yang mereka ibadahi, semua adalah kebatilan. Bohong belaka. Kemudian ada firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami
mengisahkan kepada Muhammad berita mereka, para ashabul kahfi ini, bilhaq, dengan benar. Oke. Itulah akhir dari Qisasul Quran. Kita masuk sekarang ke tafsir. Iya. Ini bagian akhir nih. Tafsir wal mufassirun. Pasal keberapa ini? Ada nggak tertulis di situ? Samin Asaro. 18 ya? Samani Asaro. Samani? Bacanya Al-Faslu Thamina Asyara. Amina. Jadi pasal ke-18, pasal yang terakhir ya. Betul, pasal 18 betul. Al-Thamin bacanya. Al-Thamin. Bagian pertama, al-alif, makna tafsir. Makna dari tafsir. Tafsir itu bentuknya adalah bentuk masdar ya. Dari kata kerja fassara yufassiru tafsiran. Apa arti fassara? Fassara syai'a ay abanahu. Menjelaskan. Jadi tafsir artinya menjelaskan. Tafsirul Quran berarti menjelaskan Al-Quran. Apa arti menjelaskan di situ? Izharu ma'anil Quran ala hasabit taqal al-basyariyah. Saya belum baca ini, saya baru menjelaskan dengan lisan saya dulu. Lepas dari teksnya. Apa yang dijelaskan? Menjelaskan isi kandungan Al-Quranul Karim sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Ala hasabit taqah al-basyariyah. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, yang paling mengerti tentang makna sebuah redaksi apapun ya, yang paling paham tentang makna atau maksud yang dituju dari balik sebuah redaksi siapa? Rasulullah. Siapa? Rasulullah. Pemiliknya lah. Yang punya redaksi itu. Ini apapun sifatnya. Jadi tidak murni Al-Quran. Bapak membuat tulisan, ya, bla 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 bla, disodorkan kepada halayak supaya mereka membacanya, hasil karya Bapak atau karya Ibu. Nah, saat mereka membaca apa yang Bapak atau Ibu tulis, yang paling paham maksud apa yang Bapak Ibu tulis itu Ibu atau Bapak, si penulis pokoknya. Nggak mungkin yang membacanya paling paham dibandingkan dengan yang menulisnya. Nggak bisa itu. Redaksinya yang paling mengerti makna di balik redaksi adalah si empunya, yaitu yang memiliki redaksi itu. Jika ini dimengerti, maka Al-Quranul Karim yang paling tahu maksudnya, apa makna di balik redaksi Al-Quranul Karim yang paling tahu hanya Allah. Nggak ada yang tahu lain. Rasulullah nggak tahu. Apalagi kita. Pak Quraisy juga nggak tahu. Apalagi mata najwa.
Jadi nggak ada yang paling mengerti makna di balik sebuah redaksi kecuali Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'an. Di luar itu juga Allah Maha tahu, tapi maksudnya yang banyak mengerti itu adalah si empunya redaksinya. Nah, terus apa tugas para ulama tafsir ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an? Pahami Bapak Ibu sekalian, tugas mereka hanyalah menonjolkan, memunculkan, mengutarakan maksud di balik redaksi Al-Qur'an sesuai dengan batas kemampuan mereka yang menafsirkannya sebagai manusia biasa. Tapi kan mereka berupaya, berikhtiar. Maka nggak boleh seorang mufassir, Bapak Ibu umpamanya menafsirkan satu ayat saja dari Al-Qur'an, ditafsirkan bla 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 bla. Nah, terus selesai, Bapak Ibu mengatakan, beginilah kurang lebihnya maksud dari ayat ini. Menurut saya, nggak bisa. Nggak bisa. Menurut Bapak, menurut Ibu, menurut kita masing-masing ini bukan tafsiran yang benar. Seharusnya kalimat yang digunakan, hanya Allah yang tahu maknanya. Hanya Allah yang paling mengerti maksudnya. Hanya Allah yang paling tahu yang benar penafsirannya. Istilah Arabnya, Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu artinya apa? Dan hanya Allah yang paling tahu. Kalau kita hanya kulit luarnya aja. Daripada enggak sama sekali, kita bergerak. Mencoba untuk menafsirkannya sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing selaku manusia hamba Allah yang lemah. Gitu. Maka diperlukan syarat ketika menafsirkan Al-Quran. Nggak bisa nyelonong begitu aja. Saya mau menafsirkan ayat, tapi lupa alat. Itu sama aja dengan orang yang mau bikin kursi dari kayu. Saya membuat, tapi dia nggak punya alat. Mau bikin kusen, mau bikin pintu, jendela, tapi dia nggak punya alat. Gergaji nggak punya, palu nggak ada, paku-pakunya juga nggak ada. Nggak bisa dia. Maka orang dapur nggak boleh bikin kursi. Alatnya beda. Bisa bikin kursi pakai ulekan. Di dapur pakai ulekan. Jadi nggak bisa. Harus sesuai alat masing-masing. Sesuai kecakapan masing-masing. Lain bidang, lain alatnya. Masing-masing alat punya bentuknya, dan bentuk menentukan fungsinya. Maka palu dibentuk seperti itu, karena fungsinya beda. Bapak Ibu tahu gelas ya, nah ini saya contohin nih. Ini gelas nih. Kenapa kok bentuk bibir gelas ini begini? Kok nggak dibuat tajam aja begitu? Ya nggak bisa, karena fungsinya lain. Habis kita punya mulut, kalau dibuat tajam lancip. Bentuk dibentuk begini karena fungsinya. Maka istilahnya bentuk itu menentukan fungsi. Gitu. Alat itu menentukan bidang. Bidang yang menjadi pekerjaan, bidang yang ditekuni. Pertukangan dia pakai gergaji, palu dan sebagainya. Yang ahli bengkel, ya, dia punya alat untuk membuka ini, membuka itu. Karena dihadapkan kepada baut, buka ban, yang tidak diperlukan tukang kayu umpamanya. Nah, orang yang menafsir Al-Quran juga butuh alat. Cuma yang pasti alatnya bukan gergaji sama martil. Beda lagi. Nanti kita akan baca alat-alatnya itu apa aja yang perlu dipersiapkan. Kalau ingin bekerja sebagai mufassir. Kita baca dulu ini. Jadi fassara syai'a artinya menafsirkan sesuatu. Apa maksudnya? Abanahu, yaitu menjelaskannya. Wa tafsir fil istilah,
Dan adapun tafsir secara istilah ilmu tafsir atau ilmu Al-Qur'an, kama arrafahu Abu Hayyan, sebagaimana yang didefinisikan, sebagaimana kama arrafahu yang didefinisikan oleh Abu Hayyan, bi'anahu, bahwa tafsir itu adalah ilmun, suatu ilmu, yabhathu an, yang membahas atau mengkaji kaifiyatin nutqi, cara mengucapkan, bi alfazil Quran, lafal Al-Quran, kata demi kata dalam Al-Quran, wa madlulatiha, sekalian dan segi-segi aspek penunjukan kata atau makna, dan madlulatiha itu dan makna yang ditunjuknya, begitu aja lebih jelas. Makna yang ditunjuk oleh kata demi kata dalam Al-Quran. Wa ahkamiha al-ifradiyah, serta hukum kata atau lafal dalam Al-Quran itu ketika dia mufrad. Artinya mufrad di sini hanya kata, bukan dalam bentuk kalimat, belum bersusun menjadi kalimat. Wa tarkibiyah, dan maknanya ketika dia sudah disusun menjadi kalimat sempurna. Hukumnya apa? Hukum di sini pendekatan i'rabnya, fa'ilkah dia, mubtada'kah dia, khobarkah dia, itu harus tahu. Kalau ada seorang ahli tafsir mengatakan dirinya seorang mufassir Al-Quran, tapi dia nggak tahu akar kata serta kedudukan kata ketika kata itu berada dalam sebuah susunan atau kalimat sempurna, dia nggak tahu kedudukan kata per kata, jangan mimpi bisa menafsirkan Al-Quran dengan benar, dengan baik. Alat dia kurang. Oke. Wa ma'aniha allati tahmilu 'alaiha halatut tarkib wa tatimmatu dzalik, serta makna yang terkandung di dalam kata-kata itu ketika ia dalam keadaan yang dikandungnya, ketika dalam keadaan dia sudah bersusun, berarti kalimat sempurna. Kalimat yang sempurna dalam Al-Quran sudah berbentuk kalimat yang bersangkutan, si mufassir ini juga harus tahu wa titimmatu dzalik, dan lain-lain yang menyempurnakannya, penyempurnaan lainnya. Kita lihat penjelasannya. Wa yuradu biqaulihi kaifiyatud nutqi, dan yang dimaksud dengan perkataan Abu Hayyan tadi yaitu kaifiyatun nutqi. Apa maksud kaifiyatun nutqi? Kaifiyatun nutqi bi alfadzil Quran. Kaifiyah kan cara ya. Nutq itu mengucapkan, cara mengucapkan alfadzil Quran, kata-kata Al-Quran. Wa hadza huwa ilmul qiraat. Ini yang dimaksud dengan ilmu qiraat itu. Cara baca yang benar maksudnya. Hubungannya adalah pasti dengan tajwidnya. Kalau ada kata Allah, sebelum kata Allah ada huruf yang berharakat fathah, maka lam pada Allah harus dibaca tebal. Ini namanya kaifiyatun nutqi. Tapi kalau sebelumnya kasrah, maka lamnya dibaca tipis, tarqiq namanya dalam istilah tajwid. Ini juga namanya cara mengucapkan kata. Atau kalau dia dhammah sebelum Allah itu, kalau dhammah lamnya juga ditafkhim, ditebalkan. Sehingga tidak boleh terjadi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu nggak boleh itu. Warahmatullahi harus mufakhamah. Lam, tafkhimul lam karena sebelumnya dhammah atau fathah. Tapi kalau sebelumnya kasrah, lamnya tipis.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah, wallah, Rasulullah, jangan Rasulullah. Iya. Begitu juga assalamualaikum warahmatullah. Jangan warahmatullah, lamnya tipis. Itulah kaifiyatun nutqi. Jadi kaifiyatun nutqi itu bidang kajian tafsir juga loh. Tajwid itu kajian tafsir juga, bukan cuma murni untuk qiraat, karena qiraat bagian dari tafsir. Wa qawlihi bimadlulatiha, dan yang dimaksud dengan perkataan Abu Hayyan dalam definisinya tadi, itu ada kata-kata, ada kalimat, ada kata bimadlulatiha. Apa yang dimaksud? Yaitu madlulatu tilkal alfaz. Maksudnya adalah segi penunjukan makna atau makna yang ditunjuklah begitu oleh kata-kata itu. Wa hadza huwa ilmul lughah. Ini adalah ilmu bahasa. Alladzi yuhtaju ilaihi fi hadzal ilmi. Yang diperlukan dalam ilmu ini. Ilmu apa? Dalam tafsir. Arti harus punya penguasaan bahasa. Bahasa apa? Ya karena Al-Qur'an dari bahasa Arab, tentu yang dituju adalah bahasa Arab. Gimana saya harus menghadirkan contoh ya? Segi makna yang ditunjuk. Umpamanya, idhab ila Fir'aun. Pergilah kamu ke Fir'aun, wahai Musa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Karena ia sudah tagha. Apa itu tagha? Nah, penunjukan makna apa yang dimaksud dengan tagha harus tahu. Karena di ayat yang lain akan ketemu begini. Inna lamma taghal ma'u hamalnahum fil jariyah. Ketika air itu tagha, kami mengangkut mereka, hamalnahum fil jariyah, di dalam bahtera, dalam perahu besar. Coba Bapak Ibu dengarkan kalimat dua kalimat atau dua potongan ayat ini. Ada ayat yang berbunyi, tulisannya persis sama. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu ke Fir'aun, temuin dia, innahu tagha, karena dia telah tagha. Tunggu dulu. Kita ingin sandingkan dulu. Tagha di sini apa? Kok hilang suara ya? Suara Pak Ustadz hilang? Nggak ada. Sinyal Ibu. Loading ya. Di tempat saya hujan lebat. Tadi hilang baru sampai apa ya? Oke, kita lanjut. Tadi ayat tentang Musa, ada firman Allah, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu menemui Fir'aun karena dia telah tagha. Satu. Tapi ada ayat yang lain yang berbunyi, inna lamma taghal ma'u hamalnahum fil jariyah. Sungguh kami, kata Allah, ketika air itu sudah tagha, kami angkut mereka ke dalam bahtera atau kapal yang besar. Fil jariyah. Al-jariyah itu perahu. Menurut Ibu, menurut Bapak, kira-kira apa arti tagha yang pertama? Melampaui Hubungannya batas. sama melampaui batas. Oke. Kalau tagha yang kedua? Hari sudah penuh, melimpah. Melimpah. Merayakan. Sudah melimpah ya, sudah penuh. Coba
Seorang ahli tafsir harus tahu begini nih. Segi penunjukan suatu kata, karena boleh jadi dari segi kata sama begitu ya, tapi segi penunjukan maknanya lain-lain. Iya. Masa harus diterjemahkan atau dipahami? Wahai Musa, pergilah kamu menemui Fir'aun karena dia sudah melimpah. Melimpah apa? Oh, karena togo ada ayat lain, inna lamma toghal ma, ketika air itu sudah melimpah, air melimpah. Fir'aun nggak melimpah dong. Tapi sudah melampaui batas, sudah zalim, sudah taghut, sudah melampaui aniaya, lebih dari sekedar berlaku aniaya. Air juga ketika sudah melimpah dan menimbulkan malapetaka, itu sudah togho namanya. Ketika menimbulkan bencana, air banjir itu, banjir bandang, nah itu toghal ma. Air sudah melimpah, sudah meninggi, sudah melampaui batas, sehingga potensinya menimbulkan bencana besar, luar biasa. Banyak orang yang sudah hanyut, banyak rumah-rumah yang sudah roboh, toghal ma. Nah, coba, kata togho ada punya segi penunjukan yang berbeda. Itu contoh. Itu yang dituju dengan bimadlulatiha, madlulat, makna yang ditunjuk atau segi penunjukan makna dari lafaz-lafaz itu. Wa hadha huwa ilmu lughah, dan inilah ilmu bahasa alladhi yahtaju ilaihi fi hadzal ilm. Yuhtaj, bukan yahtaj. Yang diperlukan dalam bidang ilmu ini. Wa qauluhu, sedang makna dari perkataan atau definisinya Abu Hayyan tadi, ahkamuhal ifradiyah wa tarkibiyah, yaitu hukum kata ketika ia masih sendiri dan hukum kata ketika ia sudah berada dalam susunan. Yashmulu ilmu tasrif, meliputi ilmu tasrif, wa ilmal i'rab, meliputi ilmu i'rab, wa ilmal bayan, wa ilmal badi, meliputi juga ilmu balaghah. Baik itu ilmu bayannya maupun ilmu badi'nya. Ini nama ilmu ini. Nama disiplin atau bidang keilmuan. Ya, dengan tasrif kita tahu olah kata. Ya, seperti tadi fassaru yufassiru tafsiran, atau sajada yasjudu sajdatan. Kita tahu sajadah dari sajadah. Wa sujudan, kita tahu sujud dari sajadah. Wa masjidan, kita tahu masjid dari sajadah. Usjudu li Adam, kita tahu usjudu dari sajadah juga. Ini namanya ilmu tasrif, olah kata. Wa ilmal i'rab, dan ilmu tentang harokat, keadaan suatu kata yang mempengaruhi harokatnya. Kalau dia fa'il, dia marfu. Kalau dia maf'ul bih, dia mansub. Tanda nasab itu tidak selalu fathah. Ada kalanya suatu kata tanda nasabnya fathah. Ada kalanya kata yang lain tanda nasabnya ya. Ada kalanya kata yang lain tanda nasabnya alif. Ra'aitu abaka, alif. Ra'aitul muslimina, ya. Ra'aitul muslima, karena mufrad fathah. Jadi enggak didominasi hanya dengan fathah. Begitu juga ketika dia fa'il, marfu, tapi tanda rofa tidak selalu dhammah. Tanda rofa itu bisa dhammah, bisa waw, bisa juga bisa waw, bisa dhammah, bisa juga dhammahnya muncul, zahirah, bisa juga muqaddar, nggak kelihatan. Coba kalau saya katakan begini, zahabal waladu, al waladu fa'il bukan? Coba jawab. Zahabal waladu, al waladu fa'il bukan? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Al waladu karena fa'il marfu apa tidak? Marfu. Marfu. Iya. Tanda rofaknya apa di situ? Doma. Dhammahnya nyata apa tidak nyata? Dohir. Dohir. Zahirah. Iya. Saya ganti sekarang. Saya ganti. Zahaba Isa. Isa fa'il bukan? Fa'il. Fa'il. Kalau fa'il marfu bukan?
Marfu. Marfu. Fu. Apa tanda rofaknya? Dhammah bukan di situ? Bukan. Alif. Dhammah. Dhammah. Doma. Doma ya. Bukan alif. Dhammah. Qadaroh ya. Nah, tapi nggak kelihatan. Pakai kaca pembesar baru kelihatan. Maka yang punya kacamata, nah, bisa tuh ngelihat. Asal kacamatanya dipakai, jangan dilihatin aja. Bisa kelihatan dhammah atau bukannya. Dhammah, zahaba Musa, zahaba Isa. Musa. Itu dhammah. Dia fa'il, dia marfu, tanda rafanya dhammah. Cuma karena dhammahnya enggak nyata, dibilanglah dia dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Nah, semacam itu. Itu ilmu i'rab wa ilmu bayan. Ilmu bayan seperti balaghah ini. Ya. Seperti kita belajar tasbih. Kamu seperti singa umpamanya. Kamu seperti singa dalam hal keberanian. Ilmu bayan dia. Tasbih bukan? Iya. Iya, dia tasbih. Kamu seperti singa dalam hal keberanian. Dalam hal keberanian, ini adalah dinamakan wajhus syibhi, yaitu titik temu antara yang diserupakan dengan yang diserupakan kepadanya. Ini kan kita sedang menyerupakan kamu kepada singa. Singa adalah musyabbah, sedang musyabbah bih, sedangkan kamu adalah musyabbah. Ada musyabbah bih. Seperti itu adalah alat untuk menyerupakan. Dinamakan kafu tashbih. Atau adatu tashbih. Dalam hal keberanian, itu adalah titik temu. Kenapa diserupakan? Dalam bidang apa? Dalam hal apa? Sekarang kita kurangi dia. Kamu singa. Luar biasa. Saya kagum. Kamu singa. Kita menyerupakan apa tidak? Menyerupakan juga, Ustaz. Menyerupakan juga. Cuma nggak pakai alat dan tidak ditampilkan wajhu syibhinya. Yaitu titik penyerupaannya dalam hal apa, itu nggak disebutkan. Mana yang lebih dalam? Yang disebutkan atau yang tidak seperti ini? Yang tidak disebutkan, Ustaz. Yang tidak disebutkan itu lebih dalam. Maka dikatakan dalam istilah ilmu bayan tasbih baligh. Tasbih baligh itu adalah tasbih yang sangat mendalam karena rukunnya dikurangi. Rukun tasbihnya itu seharusnya 4, ini sisa 2. Nah, karena 2 saja, maka dia lebih mendalam. Kita bukan lagi bro. Bukan lagi mengatakan kamu seperti singa dalam hal keberanian. Bukan kamu itu. Singa. Tapi kita mengatakan kamu memang singa. Singa yang berani. Luar biasa. Nah, ini lebih dalam. Nah, untuk tahu hal-hal begini harus tahu ilmu bayan. Dalam Al-Quran banyak sekali persoalan tasbih. Tidak punya penguasaan yang baik tentang tasbih, tiba-tiba masuk ke dunia tafsir. Halo, tunggu hasilnya. Begitu juga ilmu badi'. Di situ ada jinas, di situ ada tibaq, di situ ada tashbihu ma yuradu bihi dham wa tashbihul madah bima yushbihu dham dan seterusnya. Ada hal-hal yang demikian. Itu namanya ahkamuhal ifradiyah wa tarkibiyah. Berarti harus ada penguasaan sharafnya, ada modal tentang i'rab atau nahwunya, ada sedikit modal tentang balaghahnya. Wa qawluhu ma'aniha allati tahmilu 'alaiha halatu tarkib, dan yang dituju oleh Abu Hayyan dengan perkataannya, makna-maknanya yang dikandung oleh keadaan struktur katanya, yasmulu ma dalalatu 'alaihi haqiqah, ini meliputi yang segi penunjukannya nyata, hakiki, sesungguhnya,
Wa ma dalalatu alaihi bil majaz, dan mana yang tidak hakiki tapi majazi atau metaforis saja. Wa qawluhu titimmatu dzalik atau tatimmatu dzalik, penyempurnaan dari itu, seperti ma'rifatun nasakh, punya pengetahuan mengenai nasikh mansukh, wa sababun nuzul, punya pengetahuan yang cukup tentang sababun nuzulnya, wa ghairiha, dan lain-lain. Oke. Wa qala Zarkashi. Zarkashi mengatakan dalam Al-Burhan fi Ulumul Quran, ini pakar ilmu Al-Quran, tafsir, bahwa yang dimaksud dengan tafsir itu ilmun yufhamu bihi kitabullahil munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkami wa hikami. Menurut Zarkashi, tafsir itu adalah ilmu yang berguna untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW, dan dengan itu juga dapat digunakan untuk memahami atau menjelaskan maknanya, dan dengan ilmu ini juga dapat digunakan untuk menarik, istikhraj itu menarik keluar, menarik garis-garis hukum dan hikmah-hikmahnya. Istikhraju ahkam dan hikam. Oke, lebih rinci lagi kalau kita lihat syurutul mufassir, syarat-syarat orang yang akan menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ini penting, siapa tahu dari ruang virtual ini nanti akan bermunculan mufassir dan mufassirah. Iya kan? Maka perlu tahu syaratnya. Iyalah. Siapa tahu ada yang mau menafsirkan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak, sampai dengan wa ila rabbika farghab. Maka perlu tahu ini syaratnya nih. Syarat dan ketentuan berlaku untuk yang mau menafsirkan Al-Qur'an. Yang pertama, oke, sebelumnya waqad dzakara ulama, para ulama mengatakan atau menyebutkan syurutul mufassir, syarat-syarat orang yang hendak menafsirkan Al-Qur'anul Karim, nujmiluha fima ya'ti. Tahu arti nujmilu? Siapa yang tahu arti nujmil? Nujmilu itu artinya menyampaikan secara garis besar. Nujmiluha fima ya'ti, akan kita utarakan secara garis besar pada atau di dalam hal-hal yang berikut ini. Nah, ini dia beberapa syaratnya. Yang pertama, sihhatul i'tiqad. Keyakinannya harus lurus, harus benar. Apa standar benar? Standar benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia bukan dari aliran-aliran yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks keberagamaan Islam. Ini penting. Kalau dia seorang Ahmadiyah, maka dari segi i'tiqad berarti sudah salah. Kalau dia dari Syiah, secara akidah berarti dia sudah salah. Kalau dia Mu'tazilah, secara akidah berarti dia sudah salah. Ini studi persoalan akidah begini satu semester sendiri nih. Aliran-aliran akidah begini. Cuma pemaparan kita penting supaya tahu apa yang dimaksud dengan akidah yang benar, sihhatul i'tiqad. Sah, sihah ini sehat, akidahnya mesti sehat. Kalau orang itu berakidah Syiah, maka ayat-ayat Al-Quran yang hendak ditafsirkannya itu akan dipelintir sesuai dengan keyakinan Syiahnya. Dan ini bahaya. Kalau dia beraliran secara akidah Ahmadiyah, maka dia akan masuk ke dalam lautan Al-Quranul Karim, diobok-obok ayatnya, dan akan ditarik sesuka hatinya sesuai dengan
garis akidah yang dia anut, yaitu Ahmadiyah. Kalau dia seorang Mu'tazilah, maka dia akan menyeret ayat-ayat Al-Quran yang dimasukinya, ditafsirkannya, akan selaras dengan nafsu kemu'tazilahan. Ada tafsirannya. Nah, ini contoh. Kan menyimpang akhirnya kan. Karena tendensius. Berpijak dari kebencian terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya lahir penafsiran atau ayat Al-Quran diseret sesuai dengan akidah mereka. Keyakinan mereka yang salah. Mas Al-Baqarah yang artinya sapi betina dibawa kepada makna Aisyah radhiyallahu anha. Coba lagi. Pernah mendengar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Nah, mulai dari sini nih. Wa yanha 'anil fahsya 1, wal munkar 2, wal baghi 3. Apa arti wa yanha 'anil fahsya? Apa arti al-fahsya? Dan Allah mencegah atau melarang Berbuat fahsya. apa Perbuatan itu? Keji. Perbuatan Yang keji. Wal munkar. Melawan ingkar. Melanggar. Oke, kemungkaran ya. Wal baghi. Ini sering dibaca khatib loh. Innallaha Al-baghi ya'muru bil apa itu? Aniaya. Tindak aniaya. Az-zulm itu al-baghi. Al-baghi. Al-baghiannya ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan berbuat baik. Baik. Wa idzal qurba, dan berbagi kepada karib kerabat. Sahabat. Oke. Lalu wa yanha, dan Allah melarang anil fahsya, berbuat keji, wal munkar, kemungkaran, wal baghi, dan berbuat aniaya. Coba kalau kita buka tafsiran Syiah, mereka akan mengatakan bahwa al-fahsya, kekejian di situ adalah Abu Bakar. Al-munkar itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Dan al-munkar, al-baghi itu adalah Utsman bin Affan. Karena mereka tidak senang atas dasar kebencian mereka kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka adalah kelompok Ali. Tapi dengan berani, dengan lancang mereka menyeret Al-Qur'anul Karim, beberapa ayatnya sesuai dengan selera mereka yang didasarkan atas i'tiqad ghairu sahih, dengan keyakinan yang salah. Nah, maka syarat ini penting nih, Bapak Ibu sekalian. I'tiqadnya, keyakinannya lurus dulu, beres dulu. Nanti menafsirkan ayat suka-suka sesuai dengan kemauan Menteri Agama. Sesuai dengan Yakut. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Maaf, boleh sebentar. Kalau gitu Pak Ustadz, kalau udah jelas Syiah itu berarti kan dia nggak sesuai dengan Al-Quran. Berarti kenapa kita bilang dia Islam Syiah? Padahal dia bukan Islam kan? Kenapa harus ditambahin Islam Syiah? Iya, seharusnya tidak demikian. Ya, dia mempopulerkan dirinya dengan Islam. Kan Iran sendiri kan revolusi Islam. Nah, dia menampilkan label itu dan populer. Dunia pun akhirnya meresponnya sebagai Islam. Tapi untuk kalangan Muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mestinya tidak
tidak Ya. ikut-ikutan. Ya. Gitu. Oke, ini syarat yang kedua sekarang. At-tajarrud 'anil hawa, harus terbebas dari, at-tajarrud itu terlepas dari, terbebas dari hawa nafsu, selera rendahan. Li'annal ahwa, karena nafsu itu atau selera rendahan itu tadfa'u ashabaha, dapat mendorong pemiliknya, orangnya maksudnya, ila nusrati madhabihim, untuk membela madhabnya, alirannya masing-masing. Yang ketiga, ayyabda'a awwalan bi tafsiril Qur'an bil Qur'an. Seseorang yang hendak menafsirkan Al-Quran harus memulai terlebih dahulu dalam pekerjaannya itu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan Al-Quran. Kan Al-Quran memang ada menafsirkan dirinya. Itu menjadi prioritas. Karena kalau ayat Al-Quran menafsirkan sesama ayat Al-Quran, berarti Allah lah yang menafsirkan ayatnya sendiri. Dan ini adalah tafsir yang paling sahih. Memang ada contohnya banyak. Kita ambil contoh. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Tahukah Anda apa Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa yang Anda tahu tentang Al-Qari'ah itu? Allah jawab, yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Al-Qari'ah itu adalah pada hari di mana manusia bertaburan seperti kupu-kupu yang berterbangan. Nggak beraturan sama sekali. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Dan gunung-gunung itu menjadi seperti bulu yang ditiup, diterpa oleh angin yang kencang. Habis gunung itu terbang semua. Itulah Al-Qari'ah. Maka kalau Bapak Ibu buka Al-Qari'ah dalam terjemahan Kementerian Agama, akan ketemu Al-Qari'ah sama dengan hari kiamat. Nah, inilah yang dinamakan tafsir Quran bil Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah tanya, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Anda tahukah Anda apa itu Lailatul Qadar? Tapi Allah jawab, "Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ini contoh Al-Quran menafsirkan dirinya. Oke, lanjut. Ini peringkat tertinggi loh. Orang yang menafsirkan Al-Quran tapi menafsirkan ayat-ayatnya itu dicari dulu, adakah Al-Quran sendiri yang menafsirkannya, lalu ia masukkan dalam karya tafsirnya. Berarti dia mengambil langsung jawaban Allah terhadap makna suatu ayat tertentu di dalam Al-Quran yang hendak ditafsirkan. Wa amthilatu hadza fil Qur'an katsirah. Contoh-contoh untuk ini dalam Al-Quran cukup banyak katanya gitu. Oke. Yang ke berapa? Yang keempat. Keempat, Pak Ustadz. Yang keempat. Sekarang yang keempat. Syurutul tafsir. Apa yang keempat? Tafsir minas sunnah. Ayatul mufassiru minas sunnah. Ya. Ayatul mufassir minas sunnah. Maksudnya si mufassir harus mencari
tafsir Al-Quran yang datang dari Rasulullah SAW, dari sunnah beliau. Kenapa harus kembali ke sunnah beliau? Fa innaha syarihah wa muwaddihah lahu, karena hadirnya sunnah itu menerangkan Al-Quranul Karim. Syarihah, muwaddihah. Syarihah menjelaskan, muwaddihah menerangkan isi kandungan Al-Quran. Wa amthilatu hadza fil Qur'an katsirah. Dan contoh-contoh untuk ini dalam menafsirkan Al-Quran maksudnya cukup banyak. Ambillah contoh, sekedar contoh ya. Umpamanya ada dalam surah Al-Anfal yang berbunyi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dalam konteks peperangan. Persiapkanlah oleh kalian, a'iddu lahum, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, mastata'tum min quwwah, kekuatan yang mampu kalian himpun. Persiapkan itu semua, kekuatan yang mampu kalian himpun. Menurut kalian, Bapak Ibu, apa maksud kekuatan di situ? Kekuatan itu memanah. Kalau tafsirnya mana, Rasulullah Pak Ustaz? SAW. Iya, karena Rasul mengatakan ketika ditanya para sahabat, Amar ramiyu, apa itu ar-ramiyu? Apa itu al-quwah? Rasul menjawab ar-ramiyu. Kekuatan di situ artinya adalah keterampilan untuk memanah. Memanah. Nah, ini namanya mengambil tafsiran Al-Quran dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi karena masalah ini termasuk sosial kemasyarakatan, boleh berkembang. Sehingga si mufassir akan menambahkan dalam tafsirnya, Rasulullah menjelaskan hal ini untuk arti memanah. Hari ini konteksnya harus secara kontekstual, tidak berhenti pada batas memanah, tapi pandai membuat senjata nuklir, bom dan sebagainya. Ya. Itu kuah, itu namanya kita menafsirkan Al-Quran tapi landasannya sunnah Rasulullah SAW. Kalau sunnah sudah tidak ada juga ditemukan, fa idza lam yajidil mufassir, masuk kelima kita. Fa idza lam yajidil mufassir min as-sunnah raja'a ila aqwali sahabah. Tidak ditemukan juga dalam sunnah, mufassir harus menjadikan akwal sahabat, pendapat mereka sebagai referensi. Kenapa harus ke sahabat? Kok tidak ke kakek nenek kita? Jawabannya, li'annahum a'lamu bidzalika. Karena para sahabat paling tahu tentang isi Al-Quran itu. Kok bisa? Lima syahaduhu minal Quran wal ahwal anda nuzuli. Karena mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Dan mereka tahu persis keadaan yang menjadikan atau melatar belakangi, keadaan yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Maka manusia paling istimewa setelah Rasulullah adalah para sahabat. Yang dibenci oleh para Syiah itu. Nah itu. Yang keenam. فَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفَسِّرُ تَفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ وَلَا فِي أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ. Jika atau apabila mufassir tidak menemukan tafsir dalam Al-Quran, tidak juga ada penjelasan dari sunnah, dalam sunnah tidak juga menemukan dalam pendirian para sahabat, faqad raja'a katsirun minal a'immah fi dzalika, banyak para tokoh, al-a'immah di sini para tokoh ya, tokoh tafsir. Banyak dari antara kalangan tokoh yang kembali atau merujuk ila aqwali tabi'in, kepada pendapat atau pendirian ulama tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Rasulullah. Mujahid bin Jubair, seperti pendirian atau pendapat Mujahid bin Jubair, Atha bin Abi Rabbah, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Al-Musayyab, wal Rabi' bin Anas, wa Qatadah, wa ghairihim dan kalangan tabi'in lainnya. Oke. Jadi jangan mengandalkan kekuatan nalar aja. Mengandalkan kekuatan berpikir, awas, hati-hati. Berlaku ancaman Rasulullah SAW. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang menafsirkan Al-Quran murni mengandalkan kekuatan nalar sendiri, tidak menuju ke Al-Quran, tidak juga sunnah, tidak juga aqwalus sahabat, tidak juga tabi'in, tapi murni dengan pendapatnya sendiri, maka benarnya sudah salah.
faqad akhta'a. Benarnya aja salah, apalagi salahnya. Ada lagi ancaman kedua dari Rasul, man fassal Qur'an bi ra'yihi, man qala fil Qur'an bi ra'yihi, maaf. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pendiriannya sendiri, cara-cara berpikirnya sendiri, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati hunian di dalam api neraka. Oke. Itu hikmahnya. Kenapa harus merujuk dulu kepada Al-Quran, Sunnah, aqwalus sahabat, aqwalus tabi'in. Yang ketujuh, syarat berikutnya. Hanya sampai 9 syarat yang disebutkan di sini. Yang ketujuh adalah al-ilmu bil lughatil arabiyyah wa furu'iha. Punya pengetahuan tentang bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Kenapa harus tahu? Wadzalika karena li'annal Qur'ana nazala bilisanil arabi. Karena Al-Qur'an itu diturunkan Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Qala Mujahid mengatakan dari kalangan tabi'in ini, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yatakallama bi kitabillah. Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak halal baginya untuk berbicara tentang kitabullah, maksudnya menafsirkannya, idza lam yakun aliman bi lughatil arab. Kalau dia tidak mempunyai ilmu yang memadai, yang cukup tentang bahasa Arab. Yang kedelapan, ada ilmu bi usulil ulum al-muttasilah bil Quran, mempunyai pengetahuan tentang pokok-pokok keilmuan yang berhubungan dengan Al-Quran, yang ada kaitannya dengan Al-Quran, seperti adalah modal sedikit ilmu qiraat, punya modal juga ilmu tauhidnya supaya akidahnya baik, wa ilmu usul tentang usul fikihnya, wa usul tafsir dan dasar-dasar penafsiran, seperti kama arifati asbabun nuzul, punya pengetahuan tentang sabab nuzul, kenapa ayat ini turun, apa backgroundnya dulu yang melatar belakangi, wan nasikh wal mansukh, harus punya pengetahuan yang cukup tentang mana ayat yang dihapus pada zaman turunnya dulu dan mana ayat yang menghapusnya, wa nahwi dzalik dan lain-lain. Yang terakhir, diqqatul fahmi, punya pemahaman yang mendasar, mendalam, allati yang tumakkinul mufassira, memungkinkan seorang mufassir itu min tarjihi ma'nan ala akhar, untuk menguatkan suatu makna atas lainnya ketika terjadi benturan. Oh, A dan B berbenturan. Dia dengan pemahaman yang kuat, dia lihat bahwa A ini cukup beralasan, B lemah alasannya, maka dia pilih A. Ini yang dituju. Aw istinbati ma'nan yattafiqu ma'a nusus syariah, atau dengan pemahamannya yang baik dia bisa menarik istinbat atau konklusi atau kesimpulan-kesimpulan dari ayat yang diuraikannya yang memang sejalan dengan teks agama, nusus syariah, baik Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu syarat-syaratnya. Nggak perlu fotokopi KTP, syaratnya itu buat vaksin. Ya. Syarat untuk nafsir Al-Quran itu nggak perlu antigen. Itu kalau mau jalan-jalan ke Lampung. Gitu. Ustaz, Ya, nanya dikit boleh, Pak Ustaz. silakan. Ini kan syarat ada 9. Di antaranya sudah disebutkan tadi. Nah, ini soal ilmu, misalnya nih Pak Ustadz, di surat Ar-Rahman ayat 33 itu kan jelas untuk mengarungi bumi dan antariksa itu kan perlu kedirgantaraan atau ilmu antariksa. Nah, ini kan ahli-ahli pengetahuan zaman abad 20 ini udah muncul. Nah, masalahnya apakah ada dasarnya? Misalnya kalau nggak ketemu Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan sahabat atau tabi'in atau ulama-ulama, itu ada dasarnya nggak sih Pak Ustadz? Apa maksud saya, apakah teknolog-teknolog di Jabat 20 ini yang menemukan
ilmu kedirgantaraan sehingga ada yang mampu ke bulan, terus ada yang bisa nyilem, itu ada dasar pegangannya dari ini nggak, dari ilmu-ilmu apa yang tabiin dulu? Apa baru mereka yang menemukannya Pak Ustadz? Boleh jadi dasar-dasarnya namanya ilmu ya. Mata rantainya pasti mata rantai yang panjang. Boleh jadi dasar-dasar awal sudah ada ditemukan pada masa-masa silam, zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in. Karena banyak yang ahli dalam bidang kedirgantaraan, dalam hal perbintangan dan sebagainya sudah banyak kan. Cuma belum sampai ke tahap seperti yang ditemukan oleh umat manusia zaman ini. Tapi kita tidak mengabaikan begitu saja rintisan mereka di awal zaman silam. Ya, sama dengan penafsiran tadi Pak Noviar dan Bapak Ibu sekalian. Ketika menafsirkan al-quwwah dengan memanah tadi, itu kan zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah tidak tahu umpamanya begitu untuk membuat bom? Ya sesuai dengan zamannya belum. Allah nggak membukakan itu pada zaman itu sesuai dengan tingkat kebersahajaan masanya. Zaman itu sangat bersahaja sehingga kekuatan baru batas pada penemuan kepiawaian dan keterampilan memanah serta berkuda. Nah, atas dasar itu Rasul menafsirkannya ya keterampilan memanah dan berkuda sehingga bisa menerjang dan menerobos ke barisan musuh dan bisa mengalahkan mereka, memperorangan kesatuan mereka. Tapi untuk zaman sekarang kekuatan lebih dari sekedar itu, disesuaikan, diselaraskan dengan temuan-temuan modern. Seperti itulah keadaannya. Dan itu baik-baik saja dalam agama. Kenapa? Karena lingkupnya adalah lingkup sosial kemasyarakatan yang harus dinamis dan terus berkembang. Nggak boleh stuck sesuai dengan masa itu. Dan di sini nggak masuk istilah bid'ah. Wah, ini membuat senapan rudal segala macam. Itu bid'ah. Zaman Rasul nggak ada. Nggak di situ. Sosial kemasyarakatan jangan bicara bid'ah. Kalau sosial kemasyarakatan itu harus dinamis dan berkembang. Nah, kalau sampai semua bid'ah, naik motor nggak boleh. Karena Rasulullah dulu naik onta. Naik mobil nggak boleh, karena zaman itu juga. Makan beras saja nggak boleh, karena zaman itu gandum. Pakai mikrofon nggak boleh dong. Karena Bilal bin Rabah naik bukit kalau mau azan, teriak di atas. Sekarang begitu juga, ya enggak. Sudah ada cara orang membuat ketinggian masjid, menaranya, pakai pengeras suara. Ya, nah ini namanya dinamika, terus berdinamika maksudnya, terus berkembang. Ada tatawur. Jadi nggak ada istilah bid'ah. Bid'ah. Kenapa Pak? Bisa-bisa belajar pakai Zoom juga bid'ah kalau gitu. Iya, belajar pakai Zoom begini bid'ah. Di zaman Rasul nggak ada. Bid'ah itu masuknya ke wilayah ubudiyah dan i'tiqadiyah. Sholat subuh jadi 2,5 rakaat, nah itu bid'ah tuh. Sholat maghribnya berubah menjadi 2 rakaat atau 1,5 rakaat karena diqosor. Nah itu bid'ah namanya. Menambah atau mengurangi atau merubah sesuatu yang sudah baku dalam konteks ubudiyah agama, begitu juga akidah. Tapi lain-lain yang terkait sosial kemasyarakatan yang memang perlu dinamika dan terus pengembangan disesuaikan dengan perkembangan umat, kehidupan mereka, harus welcome, nggak masalah itu semuanya. Kita batasi sampai di sini saja. Iya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Allah khairan. Bermanfaat. Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin. Terima kasih Pak Noviar. Siap. Semuanya ya. Jazakumullah khairan katsiran.
kasih Sama-sama. Pak Tarjani juga sama. Sama-sama, terima Yang kasih. sudah Terima kasih banyak Ustaz. betul ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.